Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dan kita sudah kerjakan secara berjamaah, alhamdulillah, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh merupakan satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran al-Fajri, bacaan-bacaan di waktu fajar, itu para ulama menafsirkannya dengan salat subuh. Kana mashhuda, itu dipersaksikan. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah itu, dan mudah-mudahan fadilah kehadiran kita di majelis ilmu pada pagi hari ini lebih besar karena perjuangannya juga lebih besar. Seiring dengan turunnya hujan, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat hujan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dan kita harus berjuang untuk menghadiri majelis ilmu di pagi ini. Maka wajarlah dikatakan majelis ilmu itu bagaikan berjuang di jalan Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, hatta yarja, sampai nanti dia kembali. Ikhwati fillah, mudah-mudahan semua bentuk fadilah-fadilah itu di pagi ini bisa kita raih dan bisa kita dapatkan. Semoga di masa-masa yang akan datang kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sekaligus untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa melantunkan, mengucapkan ungkapan salawat dan salam itu sebagai bentuk bukti dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semua tentu saja bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa
man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, kajian akidah yang mengambil ilmu dari sebuah buku Al-Usulus Tsalatsah yang sudah disyarahkan oleh banyak para ulama. Salah satunya adalah syarah Salasatul Usul oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kita sudah sampai pada pernyataan muallif, penulis, tentang 3 hal yang harus kita pahami, kita pelajari, dan kita amalkan. Tetapi kita belum selesai menjelaskan ketiga persoalan itu. Kita baru sampaikan 1 pada bagian yang pertama, masih memerlukan penambahan penjelasan. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, merahmati anda, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'alluma thalathi hazil masail wal amalu bihinna, bahwa sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'alluma thalathi hazil masail, untuk mengetahui dan mempelajari 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan sekaligus mengamalkannya. Jadi wajib diketahui, tidak sampai jadi pengetahuan saja, tetapi harus menjadi amalan yang secara real dalam kehidupan kita. Apa itu? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan juga telah memberikan kita rezeki, walam yatrukna hamala, lalu Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing kebingungan begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah utus untuk kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati rasul yang diutus oleh Allah itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa yang mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Jadi di akhirat kelak ada 2 tempat. Sekaranglah saatnya kita untuk memilih tempat yang mana yang kita inginkan. Ada surga dan ada neraka. Cara untuk mendapatkannya, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ketika ciptakan kita, Allah sediakan semua bentuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan bisa dilihat dari 2 sisi, kebutuhan secara fisik dan kebutuhan secara ruh dan jiwa. Ada kebutuhan-kebutuhan fisik kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu nutrisi-nutrisi yang lain, maka dikatakan warazakana, khalaqana warazakana, Allah ciptakan kita dan juga Allah beri kita rezeki. Maka tidak perlu mengkhawatirkan rezeki, karena setiap yang diciptakan oleh Allah maka pasti sudah ditetapkan rezekinya juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini kecuali jatah rezeki yang ditetapkan Allah itu sudah habis. Berarti selagi kita hidup, itu artinya jatah rezeki masih ada. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Allah sudah siapkan itu. Tinggal kita yang harus dekat-dekat dengan yang punya rezeki. Kalau kita sudah dekat-dekat dengan yang punya rezeki, kucuran rezeki itu akan datang bahkan tanpa kita minta. Belum kita minta,
Dia sudah datang. Kadang tidak kita minta, tapi Allah tahu dia dengan apa yang kita butuhkan. Akan datang kalau kita dekat dengan dia. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah mencintai kita. Biasanya seseorang kalau sudah mencintai orang lain, dia akan berikan apa yang dia mau. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah mencintai kita, maka Allah berikan pula sesuai dengan kehendak dia. Tidak diminta, kadang-kadang sudah datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi untuk semua persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Kenapa bisa itu? Karena dia sudah cinta. Dia sudah mencintai kita. Maka perlu kita meraih cinta Allah itu. Dengan apa kita bisa meraih cinta Allah? Raihlah cinta Allah itu dengan mentaatinya. Setiap diperintahkannya, kerjakan. Setiap yang dilarangnya, tinggalkan. Pasti Allah akan mencintai kita. Coba ingat, kita sebagai seorang ayah, mungkin kita punya banyak anak. Ketika ada di antara anak yang apa aja yang menjadi aturan kita ditaatinya, kita bilang ini dia ikut, jangan begini dia tinggalkan. Akan ada rasa cinta yang lebih kepada anak yang mentaati orang tuanya. Tapi ketika ada seorang anak yang durhaka, A kata bapaknya, B kata dia. Iya kata bapaknya, tidak katanya. Tidak kata bapaknya, iya pula kata dia. Apakah bapak bisa mencintai sepenuhnya? Tidak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah memberikan semua bentuk ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencintai kita. Nah, ketika Allah mencintai kita, saat itulah rezeki akan diberikannya tanpa kita duga-duga. Maka tidak ada alasan untuk meragukan rezeki, dan tidak ada alasan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedurhakaan yang kita tunjukkan kepada Allah hanya akan menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan kehidupan kita, bahkan yang lebih parah adalah menghancurkan akhirat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyiapkan rezeki kita, Allah juga mengetahui bahwa ruh kita ada kebutuhannya. Ruh kita perlu gizi, maka Allah utus pula Rasulah, seorang Rasul, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa yang mentaati utusan yang satu ini, dia masuk surga. Tapi siapa yang mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, ruh kita ini jangan kita sampai tidak adil. Karena betapa bersemangat kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita, tapi kadang kita tidak bersemangat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruh, kebutuhan jiwa, kebutuhan hati. Hati kita ada kebutuhannya. Jiwa kita perlu gizi, perlu nutrisi. Harus adil dan seimbang kita. Berikan kebutuhan-kebutuhan fisik kita, dan berikan pula kebutuhan-kebutuhan ruh dan jiwa kita. Jiwa kita perlu zikir. Jiwa kita kadang-kadang gersang. Tanah yang gersang, bagaimana cara menyuburkannya? Dengan disirami air. Jiwa yang gersang perlu disirami juga dengan air. Apa yang dimaksud dengan air di sini? Air di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Maka di antara nama Al-Qur'an itu juga adalah ruh. Karena Al-Qur'an itu akan menghidupkan kita. Al-Quran akan memberikan ruh dan kehidupan bagi jiwa kita. Jiwa-jiwa yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, itu dia akan bersemangat,
akan diberikan semangat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jiwa-jiwa yang jauh dari Al-Quran, ini jiwa-jiwa yang gersang, jiwa-jiwa di mana tidak lagi mendapatkan kehidupan, jiwa-jiwa yang sudah mati. Maka membaca Al-Quran itu salah satu dari bentuk zikrullah, mengingat Allah, dan mengingat Allah itu akan menenteramkan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ikhwati fillah, oleh karena itu seorang rasul sebagai utusan Allah inilah yang pantas untuk kita taati. Kita baca pesan-pesannya, apa yang beliau sampaikan, dan beliau telah berjuang menghabiskan segala-galanya untuk menyampaikan itu. Kalau kita taati, maka ada surga yang disediakan oleh Allah, dan kalau seandainya kita mendurhakainya, maka akan ada pula neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pilih, kita mau surgakah atau mau neraka. Ada ikhtiar kita, ada pilihan kita. Walaupun dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah tahu dia siapa yang berhak dapat surga, siapa yang berhak dapat neraka, tapi tidak ada di antara kita yang tahu. Kita hanya diminta untuk berikhtiar mengejar takdir baik, memohon selalu kepada Allah agar ibadah-ibadah kita diterima, kemudian kita diridai dan dicintai oleh Allah, untuk kemudian kita mendapatkan surga. Nah, tugas kita hanyalah berikhtiar, berbuat, memohon kepada Allah. Apa yang diperintahkannya kita laksanakan, apa yang dilarangnya untuk kita tinggalkan, dengan satu harapan kita mendapatkan takdir yang terbaik kita di akhirat kelak. Karena dalam ibadah kita ini harus ada dua hal, al-khawfu war raja. Harus ada khauf, harus ada raja. Apa itu khauf? Khauf itu rasa takut kita dengan ancaman-ancaman Allah. Kenapa kita mentaatinya? Karena ancamannya berat. Kenapa kita senantiasa mengerjakan sholat ini? Karena tidak sanggup kita menahan nerakanya Allah. Itu khauf namanya. Ada ar-raja. Raja itu harapan. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mentaati Allah, sungguh surga Allah itu sangatlah penuh dengan kenikmatan. Maka mudah-mudahan Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Maka kita perbanyak ibadah kita, semua bentuk yang diperintahkan yang kita kerjakan, dengan satu harapan agar kita mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita taati akan diberikan yang baik. Tapi kalau seandainya kita mendurhakainya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ada dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Muzammil, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dalil dari poin yang pertama ini, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhdaw wabila. Al-Muzammil ayat 15. Kata Allah, sesungguhnya kami arsalna ilaikum rasula, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian semua. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana dulu kami juga telah utus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Siapa itu? Musa. Fa'asa fir'aunur rasula, namun Fir'aun itu mendurhakai rasul itu. Fir'aun mendurhakai Musa. Tidak siap dia untuk beriman, tidak mau dia menerima ajakan untuk menyembah Allah. Bahkan Fir'aun pun dengan keangkuhannya menganggap dirinya lah yang sebagai Tuhan, sebagai Rabb.
ana rabbukumul a'la, kata beliau, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Firaun yang bilang seperti itu, didurhakainya. Ketika Firaun mendurhakai Musa, fa akhadnahu akhdhan wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ayat ini sebagai dalil dari ungkapan yang di atas tadi itu. Ketika Allah utus seorang Rasul, jika ditaati maka kita akan masuk surga, tapi jika didurhakai maka akan mendapatkan siksa Allah, sebagaimana Fir'aun dulu telah mendapatkan siksa Allah. Ini siksa yang dimaksud di sini bisa saja siksa di dunia, bisa saja ada siksa-siksa yang diberikan oleh Allah ketika masih hidup di dunia dalam bentuk bencana dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat memang catatan sejarah pada masa dahulu, musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu itu rata-rata penyebabnya adalah kedurhakaan yang ditunjukkan oleh umat yang hidup pada masa itu. Coba tengok pada masa Nabi Lut, ada kedurhakaan yang luar biasa. LGBT, homoseksual, diturunkan oleh Allah azab dan siksaannya. Wa ja'alna 'aliha safilaha, bumi terbalik, yang atas pindah ke bawah. Itu siksaan dari Allah. Nah, untuk Firaun yang mendurhakai Musa juga Allah azab dia. Belum sampai ke nerakanya Allah, masih di dunia sudah diberi azab. Itu apa itu? Banjir besar. Dia ditenggelamkan di dalam lautan. Lautan itu awalnya adalah jalan, karena Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya, jadilah jalan. Kemudian Firaun ikut pula masuk ke jalan itu. Setelah mereka sampai di tengah-tengah jalan itu, ternyata Allah punya kehendak jalan itu berubah kembali menjadi lautan. Dan itulah yang membuat Firaun dengan umatnya, dengan pasukan-pasukannya tenggelam dan mati. Maka kalau seandainya kedurhakaan yang ditunjukkan hari ini, jangan salahkan nanti ketika Allah juga menurunkan siksaan-siksaan dan azab-azabnya di akhirat kelak. Itu sudah jelas, tapi di dunia pun tidak mustahil Allah turunkan itu. Maka bencana-bencana kita perlu sebenarnya untuk mentadabburi, perlu sebenarnya untuk mengkaji ulang bagaimana sebenarnya kondisi manusia yang hidup di zaman ini. Jangan-jangan bencana demi bencana yang diturunkan oleh Allah itu memang karena kedurhakaan yang semakin tak terbendung yang ditunjukkan oleh umat dan generasi yang hidup pada saat ini. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dulu ketika Rasul masih hidup, itu Allah berikan jaminan itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan siksa mereka selagi kamu ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Allah tidak turunkan azab pada orang-orang jahiliyah selagi Nabi itu ada di tengah-tengah mereka. Allah yang bilang seperti itu. Maka tidak ada bentuk siksaan yang diturunkan oleh Allah untuk orang jahiliyah ketika Nabi masih hidup. Dan itulah keutamaan Nabi. Sebenarnya Nabi itu menjadi rahmat bagi kehidupan mereka. Padahal mereka sudah minta tuh, anzil alaina hijaratan minas sama. Mereka tantang tuh, kalau memang kamu Nabi dan kami durhaka, coba turunkan kepada kami hujan batu. Gitu yang mereka minta. Tidak turun hujan batu. Padahal mereka sudah minta tuh. Kalau Allah turunkan, mati mereka semua tuh. Nah, karena Allah sudah jamin, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan menyiksa mereka selagi kamu berada di tengah-tengah mereka. Tapi sekarang di tengah-tengah kita yang hidup hari ini tidak ada Nabi, tidak ada lagi Nabi, berarti tidak ada lagi jaminan. Nah, oleh
karena itu jangan sampai pula kedurhakaan-kedurhakaan yang ditunjukkan oleh umat hari ini membuat Allah menurunkan azab dan bencananya. Tapi kalau durhaka juga tidak mustahil. Jangan-jangan memang banjir bandang, longsor, macam-macam yang sudah terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Jangan-jangan itu adalah bentuk murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena umat semakin durhaka. Nah, karena itu ikhwati fillah, ketika Allah sudah buktikan azabnya kepada Fir'aun dikarenakan oleh Fir'aun mendurhakai Musa, maka hal itu sekali lagi tidak mustahil juga terjadi bagi generasi-generasi umat yang terakhir ini, akan diturunkan pula kalau memang mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ini yang pertama yang harus kita pahami baik-baik dan amalkan dalam kehidupan kita. Allah telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, mengutus seorang rasul. Taatilah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mentaati rasul berarti sama dengan mentaati Allah. Mentaati rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dibawa oleh rasul itu adalah pesan-pesan Allah, pesan-pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Yang kedua dari 3 perkara yang harus kita pahami dan kita amalkan itu adalah al-thaniyah, yang kedua, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yarda, tidak rela, tidak ridha, ayyushraka ma'ahu ahadun. Allah itu tidak rela dia kalau kita mensyirikkannya dengan seorang pun. Kalau dia sudah disyirikkan dengan seseorang, Allah tidak ridha fi ibadatihi, dalam beribadah dan menyembahnya. Nah, jadi perbuatan syirik berarti adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Meskipun seseorang yang dijadikan serikat bagi Allah itu malakun muqarrab, malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah, wala nabiyyun mursal, dan meskipun juga yang disyirikkan itu, yang disyirikkan dengan Allah itu nabiyyun mursal, nabi yang diutus. Jadi Allah itu tidak rela kalau seandainya kita mensyirikkan Allah itu dengan siapapun, dengan seseorang, meskipun malaikat atau dengan nabi yang diutus. Dan ini menggambarkan bahwa bagaimana dalam ibadah kita itu benar-benar tidak ada unsur kesyirikan yang kita lakukan, karena Allah tidak rela ketika kita mensyirikkannya. Apa itu syirik dan apa itu ibadah? Ini berarti dua kata yang perlu kita pahami. Syirik, syarik, ada beberapa kata yang perlu untuk kita pahami. Orang sering mengartikannya menduakan Allah atau memberikan tandingan kepada Allah, diberikan hal yang serupa yang sebenarnya hanya untuk Allah tetapi diberikan kepada orang lain. Itu juga bagian dari syirik. Bisa kita memahaminya juga secara sederhana bahwa syirik itu ketika kita memberikan kerja-kerja Allah kepada orang lain yang dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Hanya Allah
yang bisa melakukan, tapi kita berikan kepada Allah. Itu bagian dari syirik. Sekarang dalam syirik dalam bentuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu taqarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu perbuatan yang kita lakukan. Kita kerjakan itu dengan harapan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini nanti cakupannya tentu akan sangat luas. Yang jelas-jelas saja kalau kita ambil umpamanya ibadah mahbah, umpamanya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada infak, ada sedekah. Itu adalah bentuk-bentuk dari ibadah. Ada ibadah-ibadah dalam bentuk yang lain seperti doa. Berdoa kepada Allah itu sebenarnya adalah sebuah ibadah yang sedang kita kerjakan. Tidak boleh kita memberikan doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mengerjakan sholat umpamanya satu bentuk ibadah, kita awali dengan niat. Sholat itu sesungguhnya adalah bentuk mewujudkan akidah dalam kehidupan kita. Karena yang pertama kali yang kita lakukan ketika kita ingin sholat adalah niat. Dan bagaimana niat kita hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdiri menghadap Allah, kita niatkan bahwa sholat kita ini semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, jadi kalau seandainya kita palingkan niat kita dalam beribadah kepada selain Allah, maka Allah tidak akan ridha, Allah tidak akan rela itu kita lakukan, karena itu hanya untuk Dia. Nanti di akhirat kita akan ditinggalkan. Pergilah kamu kepada orang yang dulu kamu telah serikatkan saya dengannya, padahal mereka tidak akan bisa memberikan apapun di akhirat kelak. Semua ada di tangan Allah, semua ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau tempat kami meminta. Beribadah hanya untuk Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dikatakan begini, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Meskipun yang orang yang diserikatkan dengan Allah tadi itu dia adalah malaikat ataupun nabi. Ini apa maksudnya ini? Dalam kajian akidah ada satu bab yang dibahas namanya tawassul. Tawassul itu adalah menjadikan perantara di dalam kita berdoa kepada Allah. Doa tadi kan ibadah, dan ibadah hanyalah semata-mata kita berikan kepada Allah dan kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak boleh ada kesyirikan dalam ibadah. Maka tawassul kalau salah itu bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik, karena seolah-olah kita tidak lagi semata-mata memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi oleh para ulama ada tawassul yang dibolehkan berdasarkan kepada dalil. Tawassul yang dibolehkan itu seperti yang pertama, boleh kita bertawassul dalam doa kita dengan menyebut asmaul husna, menyebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Itu boleh. Asmaul husna itu kan ada 99
Itu nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama sekaligus sifat, karena setiap nama itu pasti sifat. Dikarenakan dia bersifat, itulah dia diberi nama itu. Kenapa Allah dinamakan dengan Ar-Razzaq? Karena memang sifatnya maha pemberi rezeki, semua dikasihnya, mau muslim mau kafir diberinya rezeki, maka pantas disebut dengan Ar-Razzaq. Kenapa Allah itu dinamakan dengan At-Tawwab, maha penerima taubat? Karena memang Allah menerima taubat siapa saja yang datang padanya untuk bertaubat. Sebanyak apapun dosa hamba, Allah siap untuk menghapusnya, siap untuk menerima taubat. Maka dinamakan dengan At-Tawwab, Al-Ghaffar, maha pengampun. Jadi setiap nama adalah sifat, tapi tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Ada banyak sifat-sifat af'al Allah dalam Al-Quran, tapi tidak lalu menjadi nama dia. Ketika dikatakan faba'u biwababin minallah, mereka kembali dengan mendapatkan murka dan kemarahan dari Allah. Berarti salah satu dari bentuk sifat af'alnya Allah, dia bisa murka, dia bisa marah. Tapi tidak boleh kita sebut, kita panggil-panggil dengan kata-kata wahai yang maha pemarah, karena tidak ada. Maka nama itu harus ada dan berdasarkan kepada dalil. Ketika dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, mereka menipu tapi Allah juga punya tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik. Nah, gimana mau kita artikan itu? Sebaik-baik penipu. Ini kalau salah-salah kita dalam memaknainya, maka tidak boleh dinamakan hai yang maha penipu, tidak boleh. Jadi berdosa kita, sebab tidak disebutkan itu sebagai nama Allah, tapi ada dalam bentuk af'alnya, dalam bentuk sifatnya. Nah, maka tawasul yang pertama itu dengan Asmaul Husna. Mintalah kepada Allah dan sesuaikan dengan nama Allah apa yang kita minta. Kalau yang kita minta adalah kasih sayang Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang, sayangi saya. Ya Ghaffar, ighfirli. Wahai yang maha pengampun, ampuni saya. Itu namanya bertawasul dengan Asmaul Husna, dan itu dibolehkan. Yang kedua, tawasul yang dibolehkan, tawasul bil a'malus salihah, bertawasul dengan menyebut-nyebut amal soleh, atau dengan beramal soleh kita lalu kita berdoa kepada Allah, kita jadikan amal soleh itu sebagai tawasul kita, perantara kita. Itu sesuatu yang juga dibolehkan. Yang biasa dijadikan dalil oleh para ulama dalam persoalan ini adalah kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua itu, masuk gua lalu tertutup guanya. Mereka bingung gimana cara keluar ini, tapi mereka punya Allah. Mereka berdoa kepada Allah, dan masing-masing yang 3 ini menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ada ketaatannya kepada orang tuanya. Ya Allah, dulu saya pernah mentaati orang tua saya begini, ada satu makanan yang saya sediakan untuk orang tua saya, ternyata orang tua saya sedang tidur, saya tunggu dia sampai bangun, ya Allah, dan makanan tidak boleh disentuh kecuali hanya oleh orang tua saya untuk yang pertama kalinya. Kalau itu sebagai kebaikan, ya Allah, tolong bantu kami agar bisa keluar dari mulut gua ini. Bergeser pula batu itu sedikit, tapi masih belum bisa. Yang kedua, sebut lagi kebaikannya. Ketika pernah hampir terjebak berbuat zina dengan seorang perempuan, tapi itu dia tinggalkan karena saya takut kepadamu, ya Allah. Kalau itu sebagai satu kebaikan,
maka bantu kami agar bisa keluar dari gua ini. Bergeser pula batu itu sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga juga menyebutkan kebaikannya. Ada upah yang dari orang yang pernah hidup bersama dia, upah yang dia jaga, dia pelihara, lalu hak orang itu berkembang karena dalam bentuk hewan, dalam bentuk kambing. Awalnya 1 ekor, tapi dikembangkan ternyata sudah jadi satu gurun pasir gitu. Itu semua sekarang adalah menjadi milik kamu karena dia datang pada masa yang akan datang. Dibilangnya, ya Allah, kalau seandainya itu adalah sebagai sebuah kebaikan yang kamu anggap itu baik, maka bantu pula kami ya Allah agar keluar dari gua ini. Bergeser batu itu seutuhnya, maka bisa mereka keluar. Ini namanya bertawassul bil a'malis salihah, dan itu dibolehkan dalam beragama. Maka kalau kita lihat di antara doa-doa yang mustajab itu setelah kita mengerjakan ibadah. Apa contohnya? Di antara doa mustajab itu di saat kita berbuka puasa, mau berbuka. Kenapa itu di antara tempat yang mustajab berdoa? Karena kita sudah mengawali hari kita dari pagi dengan beribadah. Di antara waktu dan tempat di mana kita bisa berdoa dan diijabah oleh Allah ketika kita mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, pas sampai pada An-Nas itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu diantara yang mustajab? Karena memang kita sudah tunjukkan amal soleh kita. Amal soleh dalam artian kita sudah membaca dari awal sampai akhir. Maka yang kedua ini dibolehkan dalam agama sesuai dengan dalil. Sedangkan yang ketiga yang dibolehkan adalah bertawassul dengan doa orang-orang yang soleh yang masih hidup. Ini perlu jadi kata kunci ini. Yang masih hidup ini perlu, karena akan ada pertanyaan nanti, bagaimana dengan yang sudah meninggal? Jadi berdoa dengan orang-orang yang soleh ketika dia masih hidup, minta kita didoakan, maka itu dibolehkan. Datang kita kepada seseorang lalu minta kita didoakan oleh dia dan dia masih hidup, maka boleh. Atau temui orang tua, mungkin sebagai seorang mahasiswa, besok dia akan ujian, ditemuinya orang tuanya, minta dia didoakan oleh orang tuanya, maka hal-hal seperti itu dalam agama dibolehkan tawassul dengan orang-orang yang masih hidup. Persoalannya adalah bagaimana jika orangnya sudah meninggal, lalu dijadikan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada orang itu sebagai tawassul dia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diwaspadai. Ini kita berhati-hati betul dalam melakukan hal-hal yang seperti ini. Termasuk kepada Nabi sendiri. Kalau dulu ketika Nabi hidup, itu ada di antara sahabat yang melakukan itu. Ada seorang yang buta datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kan buta, tolong doakan saya agar bisa melihat, agar mata saya bisa berfungsi melihat seperti orang-orang lain juga bisa melihat. Diminta oleh Nabi dia untuk berdoa, silakan kamu berdoa, saya bantu kamu dalam doa kamu. Maka dia bilang, inni atawajjahu ilaika, lalu ada wa binabika. Dan ketika dikatakan binabika, karena memang sebelumnya dia sudah datang kepada Nabi dan Nabi yang menyuruh untuk berdoa kepada Allah. Sekarang bagaimana kalau seandainya Nabi sudah meninggal? Masih boleh tidak kita menggunakan kemuliaan Nabi itu dalam bertawassul doa kita? Nah, ini yang harus diwaspadai, karena itu adalah bentuk-bentuk dari kesyirikan. Karena kemuliaan Nabi, contohnya begini,
ya Allah, dengan kemuliaan Nabi. Lalu kita sebutkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita doakan kepada Allah. Atau ya Allah, dengan cinta kamu kepada Rasulmu, lalu kita sebutkan pula, itu namanya tawasul dengan bijahir Rasul, bijahir Nabi, bertawasul dengan kemuliaan yang ada pada Nabi. Hati-hati dalam melakukan ini. Walaupun ada sekelompok yang menjadikan hadis yang orang buta tadi sebagai dalil bolehnya, karena di situ tidak dibatasi apakah masih hidup atau sudah wafat. Jadi diambilnya hukum umum karena di situ tidak dibatasi saat hidup saja. Tetapi harus dipahami bahwa hadis itu hanya untuk Nabi ketika hidup, sebab tidak ada satu perlakuan pun dari sahabat untuk melakukan tawasul dalam kemuliaan Nabi ketika Nabi sudah wafat. Itu harus dijadikan cara dalam memahami hadis ini. Kalau memang boleh, maka akan ada banyak sahabat yang melakukan hal yang sama. Dulu ketika Nabi masih hidup, lalu lama hujan tidak turun, mereka datang langsung kepada Nabi agar didoakan hujan turun. Tapi ketika Nabi sudah wafat, Nabi sudah tidak ada lagi di kehidupan dunia ini. Kata Umar bin Al-Khattab, ketika ia menemui Abbas pamannya Rasul, dia bilang, ya Abbas, dulu kami langsung mengadu kepada Nabi ketika dia masih hidup dan meminta kepada beliau agar dia berdoa. Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada, maka kami datang kepada kamu karena dianggap Abbas adalah sebagai orang yang saleh yang pantas untuk dimintakan padanya doa. Maka dalam memahami hadis itu memang perlu cara, perlu metode. Tidak mesti dengan keumuman hadis ini lalu dipahami betul-betul secara umum. Kita tengok bagaimana para sahabat mempraktekkannya. Ada tidak kira-kira sahabat yang melakukannya? Nah, oleh karena itu bertawasul dengan kemuliaan Nabi itu sesungguhnya oleh kebanyakan para ulama itu adalah bentuk dari kesyirikan yang tidak boleh dilakukan. Karena kemuliaan Nabi itu untuk Nabi. Kemuliaan Nabi itu untuk Nabi. Kalau ingin bertawasul, ambillah kemuliaan kita, bentuk dan raih kemuliaan kita dengan mencintai Nabi. Maka boleh dalam doa kita ucapkan umpamanya begini, ya Allah, dengan cinta saya kepada Nabi, saya memohon kepadamu ya Allah, ampuni saya. Itu boleh. Kenapa boleh kita katakan dengan cinta saya kepada Nabi? Karena ketika kita mencintai Nabi, itu adalah amal soleh. Itu kan amal soleh kan? Dan tadi boleh bertawasul dengan amal soleh. Jadi ya Allah, terimalah cinta saya kepada Nabi ini, dan kalau memang itu adalah sebagai satu kebaikan, kabulkan doa saya ya Allah. Maka itu boleh. Tapi kalau mengandalkan kemuliaan Nabi semata-mata, Nabi sudah pasti mulia, tapi kemuliaannya ya untuk Nabi. Tidak bisa kita nyandar-nyandar pula pada kemuliaannya, sementara kita pendurhaka. Maka kalau ingin juga berikan cinta kita kepada Nabi, lalu jadikan untuk bertawasul. Boleh. Ya Allah, dengan cinta saya kepada Nabi-Mu, maka aku memohon ya Allah, murahkan rezeki saya, ampuni dosa saya, berikan saya kesehatan. Itu insya Allah masih dapat dibolehkan pada bentuk yang terakhir tadi, karena itu adalah bagian dari amal soleh. Maka ketika dikatakan wala nabiyyun mursal, meskipun yang disirikkan tadi adalah orang yang diserikatkan dengan Allah tadi adalah Nabi yang diutus, maka bertawasul dengan kemuliaan Nabi pun itu akan menjadi bagian dari kesyirikan. Maka tidak ada kita temukan di kalangan para sahabat dulu yang melakukan hal itu, karena mereka paham semua. Kalau memohon, mohonlah langsung kepada Allah, tidak mesti menggunakan kemuliaan-kemuliaan siapapun. Kalau dengan Nabi saja tidak boleh, maka dengan selain Nabi akan lebih
tidak boleh lagi. Ada kiai yang dianggap keramat, tapi dia sudah meninggal, kuburnya tidak pernah sepi, kuburannya tidak pernah ditinggalkan, karena dia anggap keramat, berdoa di samping kuburnya, karena kemuliaan dia itu akan dianggap lebih mempercepat doa untuk dikabulkan. Inilah kesyirikan itu. Allah kabulkan doa kita bukan karena dia, bukan karena kemuliaannya itu. Sekarang tidak usah dibawa-bawa kemuliaan kiai-kiai itu. Berdoalah kepada Allah dan bentuklah kemuliaan itu dalam diri kita dengan cara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka tidak perlu ada tawassul seperti itu. Maka ada tawassul yang dilarang yang menjadi bagian dari kesyirikan, tapi ada bentuk-bentuk tawassul yang memang agama membolehkan, bahkan malah diperintahkan berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Ikhwati fillah, apa dalilnya untuk poin yang kedua ini? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid itu kalau kita bawa nanti kepada tata bahasa Arabnya, masjid itu bisa disebut sebagai isim makan. Kalau isim makan itu tempat sujud. Kalau tempat sujud ya berarti rumah-rumah Allah, di mana di situ digunakan untuk bersujud, memuliakan Allah, mengagungkan. Di mana artinya bukan tempat, tapi sujud. Sujud itu sendiri. Maka kalau diartikan masjid itu dengan isim makan, tempat-tempat sujud, berarti rumah-rumah Allah yang di situ digunakan untuk bersujud. Atau diartikan dengan sujud itu sendiri. Apapun artinya, lillah. Sesungguhnya sujud-sujud yang kalian lakukan hanyalah untuk Allah. Sesungguhnya masjid-masjid tempat sujud itu hanyalah milik Allah. Bisa dipakai kedua itu. Kalau diartikan sujud ya seperti tadi, sujud hanyalah kepada Allah. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah. Sujud kepada manusia tidak boleh. Kenapa sholat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya? Sholat jenazah cukup dan 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Karena di hadapan kita ada orang yang kalau kita sujud kepadanya, seolah-olah kita sujud kepada. Kalaulah seandainya boleh sujud kepada manusia, kata Allah, akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Jadi kata kalaulah boleh, berarti tidak boleh. Nah maka wa annal masajida lillah, sesungguhnya boleh diartikan dua-duanya, sujud hanya untuk Allah dan tempat-tempat sujud itu masjid-masjid hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah kalian berdoa kepada siapapun ahada ma'allah, besertakan bersama Allah. Janganlah berdoa kepada Allah dengan menyertai siapapun. Ini yang tadi itu. Janganlah berdoa kepada Allah dengan mengikut sertakan siapapun, walaupun nabi mursal, walaupun nabi yang diutus. Kalau sudah seperti itu, kalau berdoa meminta kepada nabi ketika hidup saja dengan keyakinan bahwa nabi yang mengabulkan, itu saja tidak boleh. Karena hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak boleh berdoa secara langsung kepada dia saat dia hidup, dan tidak boleh juga membawa-bawa kemuliaan dia dalam doa kita saat dia sudah wafat.
Karena itu bisa-bisa menjadi bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, jadi poin yang kedua ini, annallaha la yarda. Allah tidak rela kalau kita syirikkan dia dengan siapapun. Meskipun malaikat yang mulia ataupun nabi yang diutus, Allah tetap tidak rela kalau dia disirikkan dalam doanya, dalam ibadahnya, karena doa itu hanyalah untuk Allah, doa itu hanyalah kepada Allah, maka tidak boleh kita berdoa kepada siapapun, memohon kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada poin yang ketiga ini sebenarnya juga memerlukan penjelasan, di mana dikatakan anna man ata'ar rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallahu wa rasuluh. Barang siapa yang sudah mentaati Allah dan Rasulnya dan mentauhidkannya, maka la yajuzu lahu muwalat, tidak boleh dia memberikan loyalitasnya kepada orang yang membenci Allah dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, pada poin yang ketiga ini. Untuk sekarang mungkin kita cukupkan dengan poin yang kedua, di mana kita harus meyakini dan harus memahami betul sekaligus mengamalkan. Jangan pernah melakukan perbuatan syirik dalam ibadah kita, jangan pernah melakukan syirik dalam doa kita, diserikatkan Allah dengan yang lain, membawa kemuliaan-kemuliaan orang lain dalam doa kita. Allah tidak membutuhkan itu. Bahkan Allah tidak rela dia kalau seandainya dia disirikkan seperti itu. Tapi berdoalah semata-mata hanya karena Allah, tingkatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, lalu kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang kita minta. Demikian, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Seandainya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Silakan. Orang soleh yang masih hidup. Memberi air minum seperti iya, itu mungkin masuk dalam seperti apa yang dilakukan pada ruqyah, ya kan? Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang ruqyah itu kalau artinya sebenarnya mantra, kalau bahasa kitanya. Ruqyah itu jadi membaca-bacakan sesuatu. Ada yang syirik, ada yang syar'i. Kalau yang dibaca-baca itu adalah bacaan-bacaan yang enggak jelas, maka jadi syirik dia. Jangan-jangan yang disebut di situ nama syaitan. Tapi ketika yang dibaca di situ adalah doa-doa maksurat atau ayat-ayat Al-Quran, itu sesuatu yang dapat dibenarkan dalam beragama. Dapat dibenarkan dengan cara seperti itu. Umpamanya agak panas-panas badannya, lalu diambil air putih, kemudian dibacakan Al-Fatihah umpamanya, lalu diminumkan kepada dia. Itu dibolehkan kalau yang dibacanya adalah ayat Al-Quran atau doa-doa maksurat. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kita minta kepada seseorang yang kita anggap soleh atau kiai agar dia membacakan Al-Fatihah pada satu media seperti air yang tadi itu, lalu untuk kita minum, itu insya Allah dibolehkan. Boleh. Sama seperti
Dulu pada masa Rasul sudah ada mulai ruqyah-ruqyah seperti itu. Media yang pernah terjadi yang dilakukan pada masa Nabi itu ada air, ada garam. Nabi pernah menjadikan garam sebagai media. Ketika tangan Nabi itu disengat oleh kalajengking kalau nggak salah, itu dalam riwayat dikatakan Nabi menggunakan garam. Garam yang dibacakan lalu garam itu yang ditempelkan. Nah, oleh karena itu seandainya kita yakin bahwa yang dibacanya itu adalah Al-Fatihah, air yang sudah diruqyah lalu kita minum, maka itu insya Allah dapat dibenarkan karena tidak bertentangan. Yang dibaca pun adalah ayat Allah. Tapi waspadai betul, iya ndak yang dibacanya ayat-ayat Allah atau doa-doa maksurat. Jangan terpengaruh oleh surban. Kadang 7 meter surbannya di kepala, tapi yang dibacanya syirik, sama aja. Yang jadi patokan bukan bentuknya, bukan apa yang dia pakai, tapi apa yang dia baca. Yang lebih baik sebenarnya kita yang membaca. Bagus kalau diterapkan ketika kita minum air putih, bacakan Al-Fatihah oleh kita sendiri, tiup 3 kali lalu minum. Insya Allah itu bisa. Boleh untuk diamalkan. Itu namanya ruqyah syariah yang masih menggunakan ayat-ayat Allah atau doa-doa maksurat. Tapi kalau sudah enggak jelas doanya pakai puah-puah pula setelahnya, itu waspadai, hati-hati. Kita khawatir jangan-jangan itu sudah bentuk dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada lagi? Baik, tidak ada. Silakan. Yang kedua, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin ayat 18. Surat Jin ayat 18. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, barangkali sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga majelis ini membuat kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak pernah melakukan sesuatu yang memang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.